الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-268. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunaihatan qabla ay yaqra. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah, apa beliau telah bertakbir dalam salat, sakata hunaihatan, beliau berhenti sejenak, diam sejenak, qabla ay yaqra, sebelum membaca Al-Fatihah. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia baca ketika diam sebelum membaca Al-Fatihah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqul, wahai Abu Hurairah, yang aku baca adalah Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah, ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan ats-thawbul abyad, pakaian yang putih, minad danas, dari ad-danas, dari kotoran. Allahumma silni, ya Allah cucilah aku, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wath thalji, dan salju, wal barat, dan butiran-butiran es. Muttafaqun alaih. Jadi di antara bentuk bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir, yaitu doa iftitah, itu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian hadis berikutnya, di antara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah selesai takbiratul ihram, di antara doa iftitah yang beliau baca adalah wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala annahu wa an Umar radhiyallahu taala anhu annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Adalah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dia annahu kana dari Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Ini bacaan Umar. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu ya Allah, dengan memujimu ya Allah, wa tabarakasmuk, maha suci namamu ya Allah, wa ta'ala jadduk,
dan maha tinggi jadduk, keagunganmu ya Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan masih banyak lagi doa-doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa iftitah itu macamnya banyak. Karena itu macam-macam doa iftitah itu disebut dengan khilaf tanawwu. Dikatakan tanawwu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca doa yang ini, kadang baca yang itu. Terserah kita pilih yang mana. Kenapa? Karena selama doa iftitah itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun disyariatkan untuk membaca apa-apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga macam-macam doa iftitah itu jangan sampai dijadikan identitas sebuah golongan. Kalau pakai wajah tuh, biasanya kalau di masyarakat itu kalau doa iftitahnya pakai wajah tuh berarti Nahdliyin. Kalau pakai Allahumma ba'id berarti Muhammadiyah. Tidak boleh seperti itu. Itu semuanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita pakai yang ini, boleh juga pakai yang itu, terserah. Yang penting ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwu an Nabi Sa'al Khudri marfu'an an inil khamsah wa fihi wa kana yaqul ba'da takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata setelah takbir, A'udzu billahi samii'il alim. Ini doa ta'awudz. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Jadi di antara doa ta'awudz, isti'adzah, itu adalah membaca a'udzu billahi samii'il alim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Alim, yang maha tinggi, maha mendengar, Al-Alim dan maha tahu, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari gangguannya. Al-hamzu itu menggoda manusia sampai dia menjadi gila. Wa nafthihi, dan tiupannya, kesombongannya, karena syaitan itu menyuruh manusia untuk sombong. Wa nafathihi, an-nafath itu para ulama mengatakan syi'rihi, dari syairnya. Kenapa? Karena setan itu memerintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata atau syair-syair yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha mensifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salatnya bitakbir, dengan membaca takbir. Setelah takbir, wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin, dan beliau mengawali bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya ketika beliau setelah takbir, bacaan yang pertama kali didengar oleh Aisyah adalah alhamdulillahi rabbil alamin, tanpa basmalah, tanpa basmalah. Kemudian Aisyah mengatakan, wa kana idza raka'a lam yushakhis ra'sahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ruku' lam yushakhis ra'sahu, tidak mendangakkan kepalanya. Jadi kalau ruku' tidak mendangakkan kepalanya, rata. Wa lam yusawwibhu, dan tidak pula jungkelkan kepalanya. Jadi kalau sampai jungkel ngelihat ke pahanya, jangan. Kepalanya ditundukkan, jangan, rata, lurus. Walakin baina dzalika, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ruku di antara mendangakkan dan jungkelkan kepalanya, enggak terlalu nunduk, enggak, tapi sejajar, lurus. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, lam yasjud, beliau tidak sujud hatta yastawiya qa'iman, sehingga beliau betul-betul tegak berdiri. Jadi tumakninah ketika i'tidal, dan ini yang banyak dilanggar oleh orang-orang yang sholatnya cepat. Jadi mereka sholat saking terburu-burunya, setelah rukuk berdiri belum tegak sudah terburu-buru sujud. Bahkan kadang dari saking cepatnya dari rukuk langsung sujud. Kalau itu terjadi maka sholatnya kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena i'tidal termasuk rukun sholat, kemudian tumakninah di dalam i'tidal juga termasuk rukun salat. Maka itu Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya setelah ruku', lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, beliau tidak sujud sampai beliau betul-betul tegak berdiri. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan, beliau tidak sujud lagi sampai beliau betul-betul yastawiya, sempurna duduk. Jadi sujud kan 2 kali. Jadi sujud, kemudian naik dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Beliau tidak sujud lagi sebelum betul-betul duduk secara sempurna. Ini menunjukkan ketumakninahan beliau ketika duduk di antara dua sujud. Wa kana yaqulu fi kulli raq'ataini at-tahiyyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali 2 rakaat beliau selalu membaca at-tahiyat. Artinya setelah rakaat kedua, di rakaat kedua beliau membaca tahiyat. Seperti Isya, rakaat kedua baca tahiyat, Maghrib, kemudian Zuhur, Asar. Wa kana yafrishu rijlahul yusra. Pada tahiyat yang pertama ini beliau yafrishu rijlahul yusra, beliau menghamparkan kaki kirinya, artinya dibentangkan kakinya, tidak didudui. Beliau menghamparkan menghamparkan kaki kirinya. Wa yansibul yumna, kaki yang kanan ditegakkan, duduk iftirash seperti tahiyat. Jadi kaki yang kiri dihamparkan kemudian didudui, kaki yang kanan ditegakkan. Kakinya ditegakkan seperti duduk ketika tahiyat yang pertama. Wa kana yanha an uqbatis syaitan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang duduk seperti duduknya setan. Duduk setan itu kalau kita gambarkan seperti duduknya anjing. Ya, anjing itu kalau kalau anjing duduk Pak, itu kan duduk di pantatnya, kemudian pahanya ditegakkan di depan dua-duanya, kemudian tangan depannya bersandar ke tanah. Itu tidak boleh. Kalau kata orang Madura, jurukong, itu tidak boleh. Dalam ketika sholat tidak boleh duduk seperti itu. Itu yang disebut dengan iqa'ul kalbi, duduk seperti duduknya anjing. Itu tidak boleh. Hampir semua binatang buas seperti itu. Harimau juga sama, cara duduknya sama dengan anjing. Kemudian kucing juga sama. Itu tidak boleh. Namanya uqbatus syaitan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanha ay yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sabu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk yaftarish. Yaftarish itu ketika sujud lengan bawahnya ditempelkan ke tanah, ditempelkan ke lantai. Itu iftirash as-sabu namanya, tidak boleh.
Banyak anjing kalau duduk itu kan diginikan kakinya, kalau tidur diginikan, tidak boleh. Jadi lengan bawah ditempelkan ke lantai, itu tidak boleh. Wa kana yakhtimus salata bitaslim, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salatnya dengan salam. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak takbir sampai salam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salatnya dengan at-takbir. Kemudian mengawali bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah. Apakah beliau tidak membaca? Nanti di akhir setelah ini insyaallah dijelaskan, bukan beliau tidak membaca, tapi beliau mensirrikan basmalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca beliau rukuk. Ketika rukuk, kepala tidak boleh didangakkan, juga tidak boleh dijungkelkan kepalanya. Sehingga kepalanya itu harus tegak sejajar dengan punggungnya. Wa kana walakin baina dzalika. Dan beliau kalau sudah i'tidal tidak langsung sujud sampai tulang punggungnya, beliau sampai beliau yastawi qa'iman, sampai beliau tegak berdiri. Kemudian kalau beliau duduk di antara dua sujud, beliau betul-betul duduk dulu sempurna, setelah duduk sempurna baru sujud. Tumakninah. Wa kana yaqul, kemudian membaca tahiyat setiap 2 rakaat. Kemudian beliau itu ketika duduk tahiyat yang pertama ini yafrishu rijlahul yusra, menghamparkan kaki kirinya dan kaki kanan ditegakkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk duduk seperti duduknya binatang buas. An uqbatus syaitan. Wa yanha ayyaftarishar rajulu, dan beliau juga melarang kita untuk menghamparkan zira' kita, lengan bawah kita, seperti iftirasnya sabuk. Jadi kalau sujud itu Pak, lengannya ini ditempelkan di tanah, itu tidak boleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salatnya dengan salam. Ini gambaran umum salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengawali dengan takbir, Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau kalau ruku tidak dongak juga tidak jungkel. Kalau sudah i'tidal beliau betul-betul tegak berdiri baru sujud. Kalau sudah duduk di antara sujud, beliau tidak sujud lagi sampai betul-betul tegak, ketika sampai beliau betul-betul duduk sempurna. Kemudian diakhiri salatnya dengan salam. Kemudian di dalam hadis ini Pak, di antara hal-hal yang dilarang duduk seperti duduknya setan. Uqbah an uqbati syaitan, duduk seperti duduknya anjing Pak. Yang paling gampang tuh anjing. Kalau anjing duduk itu kan duduk di pantatnya, kemudian pahanya ditegakkan. Kemudian pahanya ditegakkan, itu tidak boleh. Kemudian hadis berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Nah, ini sekarang hadis tentang masalah kapan kita mengangkat tangan di dalam salat. Yang pertama, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar berhadapan dengan bahunya, kedua bahunya. Kapan? Pertama, idza iftataha shalah, apa beliau sedang takbiratul ihram. Yang kedua, wa idza kabbara lirruku', apabila beliau sedang takbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Jadi tempat mengangkat tangan di dalam salat itu 3. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku', dan yang ketiga ketika berdiri dari ruku' mau ke i'tidal.
Muttafaqun alaih. Wa fi hadits Abi Humaid inda Abi Dawud, dalam hadis yang lain, kapan beliau mengangkat tangannya? Itu diriwayatkan begini. Yarfa'u yadaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, sampai kedua tangannya sejajar di hadapan kedua bahunya. Summa yukabbir, kemudian beliau baru bertakbir. Jadi di sini Pak, angkat tangan dulu sejajar dengan bahu, kemudian bacalah takbir. Dalam hadis yang ini. Wali Muslim, dalam riwayat yang Muslim, an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu nahwa hadits Ibni Umar, lakin qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Dalam riwayat Muslim itu ada redaksi hadis hatta yuhadhiya, sampai mana beliau mengangkat tangannya. Kalau dalam hadisnya Ibnu Umar ini, hadisnya Abu Humaid ini, beliau mengangkat tangannya sampai sejajar di hadapan bahunya, sejajar dengan bahu di hadapan bahunya. Tapi dalam hadisnya Malik bin Al-Huwairits itu hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan kedua tangannya dengan furu', dengan kedua telinganya. Jadi di hadapan telinganya. Atraf, furu' itu atraf, ujung-ujung telinganya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Wa'il bin Hujr, wa an Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu taala anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat, artinya tidak sah salat seseorang tidak ada salat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi ummil Quran, tidak membaca Al-Fatihah. Wa fi riwayat Ibnu Majah wa Daraqutni la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sebuah salat yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun salat. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, maka salatnya tidak sah. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Paling kalian ini membaca bacaan di belakang imam kalian. Qulna na'am, iya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, la taf'alu, jangan kalian lakukan illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Al-Fatihah. Bacalah. Jadi kalau baca Al-Fatihah jangan baca kalau kalian mendengar bacaan imam. Kenapa? Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Fatihah di dalam salat
merupakan bagian dari rukun salat. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka semuanya yaftatihuna as-salah, mengawali bacaan salat dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka dengar yang pertama kali mereka baca adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dalam tambahan Muslim ada riwayat la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan maupun di akhir bacaan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Huzaimah dalam riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Huzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bukan tidak membaca basmalah, mereka membaca tapi mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.